Jangan langsung tergiur dulu sama baterai badak 8100 mAh dan juga sertifikasi IP69 di Vivo Y500 4G ini. Di balik daya tahannya yang luar biasa, Vivo malah nekat memakai chipset UniSoC T7300 yang performanya masih dipertanyakan buat ngangkat layar 1,5K AMOLED-nya. Makanya tonton video berikut ini, dan berikut adalah kelebihan maupun kekurangan daripada Vivo Y500 4G yang berhasil tim forum Gadget rangkum. Kita mulai dari kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama yakni berbekal baterai Monster 8100 mAh. Kelebihan yang pertama ini benar-benar merusak standar pasaran smartphone. Vivo sukses menanamkan baterai berkualitas Monster 8100 mAh. Rahasianya ada di teknologi silikon karbon anoda baterai BlueVault. Teknologi ini bikin densitas energinya super padat. Jadi walaupun kapasitas baterainya kayak powerbank, bodi HP-nya nggak bakal setebal batu bata. Buat abang yang males ngecas atau driver ojol yang seharian penuh di jalan, HP ini bisa bertahan sampai 3 atau 4 hari pemakaian normal tanpa perlu colok daya sama sekali. Sementara kelebihan yang nomor 2 yakni berbekal layar flagship kelas atas. Yang kedua adalah dari segi layarnya. Vivo masih memberikan panel AMOLED seluas 6,83 inci dengan resolusi tajam 1,5K dan juga smooth berkat refresh rate 120Hz. Tapi yang paling gak ngotak adalah dari tingkat kecerahannya yang tembus 5000 nit. Ini adalah rekor baru. Mau abang pakai HP ini di bawah sinar terik matahari secara langsung, tampilan navigasi atau teks di layar bakal tetap kelihatan super jelas tanpa perlu abang tutupin pakai tangan kamu. Sementara untuk kelebihan yang nomor 3 yakni berbekal durabilitas Monster berkendara. Yang ketiga adalah urusan ketahanan fisiknya benar-benar badak. Gak cuma dapat sertifikasi IP68, tapi HP ini sudah mengantongi sertifikasi IP69. Artinya Vivo Y500 ini gak cuma tahan kecemplung air, tapi juga tahan semprotan air bertekanan tinggi dan juga suhu ekstrim. Buat abang yang kerjanya sering di luar ruangan, hobi berpetualang atau sering kehujanan di jalanan, urusan ketahanan air di HP ini udah ada di level tertinggi industri smartphone saat ini. Dan untuk kelebihan yang nomor 4 yakni berbekal kamera utama kelas kakap dengan sensor Sony Lithia 50 megapiksel. Yang keempat beralih dari segi kameranya. Vivo nggak main-main berkat sensor murah rebrand daripada mereka yang langsung menggunakan sensor Lithia dengan resolusi 50 megapiksel untuk kamera belakangnya. Sensor ini udah terkenal punya tangkapan gambar dengan detail yang sangat tajam, saturasi warna yang khas, Vivo yang matang dengan dynamic range yang cukup rapi. Sementara buat yang doyan berfoto selfie, di depan sudah disiapkan kamera beresolusi 32 megapiksel yang lumayan jernih. Beralih ke kelebihan yang nomor 5 yakni berbekal fitur audio dan juga keamanan yang lumayan lengkap. Yang kelima adalah soal fitur pelengkapnya tergolong lengkap tanpa ada yang disunat. Abang udah dapetin sensor pemindai sidik jari di dalam layar alias in-display fingerprint yang sifatnya cukup responsif dan juga estetik kayak HP mahal. Selain itu, sektor audionya juga udah menggunakan dual stereo speaker yang suaranya lantang dan juga bulat. Bikin pengalaman menonton film atau dengerin musik jadi makin asik. Sementara untuk kelebihan yang terakhir yakni berbekal jaminan garansi selama 2 tahun ke depan. Yang terakhir ini yang bikin tenang pikiran. Vivo memberikan jaminan garansi resmi selama 2 tahun penuh di pasar tanah air. Ini membuktikan kalau Vivo benar-benar percaya diri sama durabilitas komponen internal dan juga ketahanan baterai raksasa yang mereka tawarkan ke para konsumennya. Namun jangan tergiur dulu, berikut adalah kekurangan yang wajib kalian pertimbangkan. Kekurangan yang pertama yakni masih berbekal chipset UniSoC T7300. Nah, sekarang kita bedah bagian yongnya. Pertama, abang harus perhatikan baik-baik. Kekurangan yang pertama ada pada segi dapur pacunya, yakni menggunakan UniSoC T7300. Chipset ini berfabrikasi 6 nanometer, secara spesifikasi chipset ini memang udah pakai core Cortex A78, namun track record UniSoC itu didesain untuk optimasi performa tinggi. Masalah utamanya chipset ini bakal dipaksa kerja keras buat mengangkat layar AMOLED-nya, efek jangka panjang, sistem berpotensi berasa agak berat atau gampang anget kalau abang pakai buat multitasking super padat ataupun gaming berat. Beralih ke kekurangan yang nomor 2 yakni pengisian dayanya cuma 44 watt. Kekurangan yang kedua adalah soal pengisian ulangnya. Berbekal baterai Monster 8100 mAh, ini ternyata cuma didukung sama pengisian cepat 44 watt fast charging. Bayangin aja, ada kapasitas yang tangkinya segede gaban tapi selang bensinnya kecil.
Dampak nyatanya, abang bakal butuh waktu yang lumayan lama, bisa tembus 2 jam lebih untuk nungguin baterai raksasa ini terisi penuh dari kondisi 0%. Sementara untuk yang terakhir yakni berbekal material frame dan juga bodi yang masih full plastik. Kekurangan yang terakhir adalah feel genggamannya masih terasa kurang tajam. Meskipun spek layarnya udah melengkung mewah, material bodi belakang dan frame samping HP ini masih menggunakan bahan plastik. Vivo sengaja menggunakan bahan plastik biar bobot HP-nya nggak makin berat akibat baterai 8100 mAh tadi. Namun konsekuensinya, feel genggaman tangan abang bakal terasa kurang premium dan gampang kotor, kena bekas sidik jari atau kalau tidak memakai casing sama sekali. Kesimpulannya, Vivo Y500 4G ini udah terdaftar di TKDN pasar tanah air. Kalau abang fokus utama buat nyari baterai super awet, sertifikasi IP69 dan super awet berhari-hari, dan juga bodi tangguh anti air IP69. Tapi abang wajib kompromi sama performa chipset Unique SoC yang dibawanya. Kalau butuh HP badak buat kerja rodi seharian, langsung bungkus pas rilis nanti. Tapi kalau kebutuhan utama abang adalah dari segi gaming, mending lirik brand lain yang lebih mumpuni. Dan itulah beberapa informasi mengenai kelebihan maupun kekurangan daripada Vivo Y500 4G yang berhasil tim forum gadget rangkum. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang.